Sobat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Hari ini kita akan membahas tema yang sering bikin kita jungkir balik, yaitu vertigo atau migran. Sebenarnya apa sih bedanya? Kenapa sih kita bisa pusing muter seperti naik komedi puter? Nanti kita akan bahas langsung bersama dokternya, gimana cara mengatasinya dan cara pengobatannya. Dan sekarang sudah hadir bersama saya narasumber yang super kece dan keren, Dr. Ivan Kurnianto, salah satu dokter spesialis neurologi yang ada di Rumah Sakit Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa dokternya. Halo Halo, dokter. selamat pagi Mbak Despira. Gimana kabarnya dok? Baik, Tas dulu alhamdulillah. dok, kita biar gak slack nih dok. Oke dok, jadi Udah kita nih lama kan ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. ngobrol lagi kebetulan dok. Oke. Kemarin tuh ada yang DM di Instagram minta diundang lagi dokter Ivan untuk bahas vertigo sama migran ini dok. Baik. Sebenarnya mungkin apa sih perbedaannya dok? Oke. Sebelumnya halo selamat pagi semuanya Sobat Sitanala. Perkenalkan saya Dr. Ivan Kurnianto, spesialis neurologi, salah satu dokter spesialis saraf di Rumah Sakit RSUP Dr. Sitanala Tangerang. Pertanyaan bagus tuh Mbak. Memang sering banyak sekali pasien-pasien menanyakan, kok saya nggak enak ya kepalanya, entah itu kayak rasa seperti berputar atau kepalanya nyut-nyutan nih gitu. Ini tuh sebenarnya migrain atau vertigo sih. Nah, sebenarnya sahabat Sitanala, migrain dengan vertigo itu merupakan suatu hal yang berbeda, di mana memang keduanya masuk dalam kategori gangguan pada sensasi di kepala, di mana memang vertigo itu lebih dianalogikan atau lebih diutamakan pada rasa sensasi berputar. Sedangkan untuk migrain sendiri merupakan suatu nyeri kepala primer, artinya memang disebabkan karena adanya masalah dalam intrakranial, yang mana sensasi utamanya adalah nyeri berdenyut, jadi rasa berdenyut gitu. Kemudian keduanya ini memang sering sekali dirasakan oleh kita dan kadang-kadang sangat mengganggu aktivitas. Makanya memang banyak sekali yang datang ke kami dengan keluhan seperti itu. Banget sih dok, apalagi kalau vertigo itu kan pusing kayak orang muter gitu ya dok. Iya. Terus kalau migrain juga sakit kepala sebelah, terus nyut gitu sakit banget kan ya dok. Sebenarnya itu penyebabnya karena faktor apa sih? Apa karena faktor stres juga bisa nggak dok? Nah, kalau untuk penyebab dari sakit kepala seperti vertigo atau migrain itu sebenarnya banyak. Migrain itu pertama kita bahas yang vertigo dulu ya. Iya betul. Vertigo itu tadi diakibatkan karena adanya muncul sensasi berputar atau ketidaksinkronan antara sensorik dengan keseimbangan. Nah, kalau kita berbicara dengan pusat keseimbangan atau gangguan keseimbangan di tubuh kita, itu diperankan oleh 3 hal. Pertama adalah mata, kemudian yang kedua adalah alat keseimbangan yang ada di telinga, dan yang ketiga adalah pusat sensasi atau input sensasi yang ada di kaki. That's why ketika orang mengalami gangguan pada mata, misalnya matanya terlalu minus, kemudian pandangannya jadi double, itu ada sensasi seperti berputar atau yang disebut sebagai vertigo. Kemudian juga pada pasien dengan gangguan telinga, misalnya ada infeksi di telinga atau mungkin ada peradangan di daerah telinga tengahnya mengganggu keseimbangan organ keseimbangan ada di telinga, muncullah sensasi berputar. Atau yang ketiga misalnya nih pada yang sering juga dikeluhkan, yaitu pada gangguan sensasi saraf di bagian kaki, misalnya sering baal atau sering kesemutan. Nah, ketika pasien ataupun orang tersebut berjalan ada ketidaksesuaian pusat sensorik, nah itu dapat mengakibatkan juga rasa tidak seimbang atau rasa berputar. Itu bisa jadi salah satu pencetus dari vertigo. Selain itu, vertigo juga bisa nih merupakan salah satu tanda awal terjadinya gejala pada sistem saraf pusat. Misalnya ada gangguan pembuluh darah di bagian batang otak atau di bagian otak kecil, atau jangan-jangan ada suatu infeksi di bagian otak kecil ataupun batang otak, itu bisa mengakibatkan gejala vertigo. Sedangkan kalau migrain memang dia merupakan salah satu klasifikasi dari nyeri kepala primer, di mana nyeri kepala primer ini sebenarnya pencetusnya juga mayoritas itu adalah faktor eksternal. Misalnya tadi yang sudah disebutkan, mungkin kurang istirahat, terus habis itu makanan yang kurang tepat atau telat makan. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan electrical di otak atau disebut sebagai
miskonjungsi dari electrical stimulasi di otak, sehingga muncul tuh vasokonstriksi atau pembuluh darahnya mengecil dan muncullah gejala nyeri berdenyut tadi, seperti itu. Jadi kalau vertigo itu banyak faktor ya. Tadi juga karena ada Iya. infeksi di telinga juga bisa, kebas kram di kaki juga mempengaruhi saraf juga bisa. Dan kalau itu migrain itu karena kurang istirahat ya Nah, dok. salah Bukan satu karena pencetusnya ya. kurang tidur mungkin Nah, ya benar dok. juga. Ini kan masalahnya juga tadi membahas karena salah makan juga ya dok. Mm-mm. Emang makanan atau minuman apa sih yang mencetuskan untuk terjadinya migrain atau vertigo ini dok? Sebenarnya kalau untuk migrain itu salah satu pencetusnya bisa dari dairy product, kemudian susu, keju, coklat itu bisa mencetuskan gitu. Ataupun yang makanan-makanan maaf yang banyak mengandung vetsin itu juga bisa. Berarti Gitu. susu, keju yang aku bilang aku kira proteinnya banyak juga kalau kebanyakan bisa bikin sakit Iya, somehow kepala. pada beberapa orang yang tidak sesuai bisa tuh mengakibatkan atau mencetuskan ya sebenarnya salah satu trigger dari nyeri kepala primer. Nyeri kepala mungkin karena udah di sahabat OBS sih dok, udah keseringan kambuh kan migrain, apalagi kalau vertigo tiba-tiba kan kita lagi beraktivitas ya, Iya, benar. tiba-tiba langsung yang muter gitu dok. Itu kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengecek kondisi kita ke dokter dok? Oke, memang kalau untuk keluhan vertigo atau migrain ini sangat sering dialami dan bisa mengganggu aktivitas. Jadi pertama adalah sahabat Sitanala bisa segera ke dokter apabila dirasakan sudah sangat mengganggu aktivitas. Yang kedua adalah apabila disertai dengan adanya tanda bahaya dari suatu gejala nyeri kepala, baik itu vertigo ataupun migrain. Misalnya apa? Tiba-tiba pandangannya buram atau tiba-tiba gelap. Yang kedua bisa ada disertai dengan kesemutan sebelah badan atau kelemahan sebelah badan, atau disertai dengan nyeri kepala yang hebat baru pertama kali terjadi, sebelumnya fine-fine aja nggak ada masalah, atau mungkin ada nyeri kepala tapi masih bisa ditolerir, namun saat ini nyeri kepalanya hebat sekali, nah sampai disertai mual muntah, itu harus segera berobat ke dokter. Terus habis itu yang ketiga bisa disertai dengan demam. Nah, kemudian yang keempat bisa juga disertai dengan adanya kejang atau penurunan kesadaran, itu juga harus segera berobat ke dokter. Kalau Seperti udah itu, kejam Mbak. mah itu harus dok ke Iya, dokter, agak ngeri benar. juga saya. Terus juga nih dok, untuk penanganan sendiri di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala, penanganan sakit vertigo dan migrain ini seperti apa dok? Oke, jadi karena ini penyakit sering sekali kambuh Ya, dan betul. mengganggu aktivitas, otomatis kita harus menyelesaikannya dari akar masalahnya. Kita harus mendiagnosa secara pasti penyebabnya apa, karena tadi saya bilang penyebab dari migrain atau vertigo itu banyak sekali. Nah, kalau untuk pertama adalah kita tegakkan dulu dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, kalau dari anamnesa dan pemeriksaan fisik kita mencurigai adanya sesuatu kelainan, misalnya nih pada pasien dengan vertigo, tidak jarang sekarang pasien vertigo itu disebabkan karena adanya masalah di pembuluh darah otaknya, baik itu di otak kecil ataupun di bagian daerah leher, sehingga aliran darah menuju otak kecil itu menjadi terganggu. Nah, itu sering mengakibatkan rasa sensasi berputar. Bisa kita lakukan pemeriksaan imaging dengan CT scan. Kalaupun tidak terlalu kelihatan, kita bisa one step ahead, lebih naik lagi. Kita ke CT angiografi. Namun karena pembuluh darahnya kecil, kadang-kadang tidak terlalu terlihat untuk sumbatan ataupun kelainannya. Bisa kita lakukan pemeriksaan yang lebih advance lagi dan merupakan golden standard, yaitu angiografi. Nah, di Sitanala sendiri kita sudah memiliki fasilitas cath lab, di mana dari fasilitas cath lab ini kita dapat melakukan digital subtraction angiografi, yang mana fungsinya adalah untuk melihat lebih jelas bagaimana gambaran pembuluh darah, kemudian aliran pembuluh darah tersebut, sehingga apabila ditemukan adanya suatu penyempitan ataupun stenosis, bisa kita lakukan pelebaran dan kita pasang stent sehingga aliran darah tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu Mbak Desvira. Atau misalnya kita lihat bahwa pasien ini ada kecurigaan nih ke arah suatu tumor, ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan MRI, dan di Sitanala pun juga kita bisa lakukan pemeriksaan MRI. Selain itu, memang untuk vertigo sendiri tadi saya bilang dia harus multidisiplin. Jadi memang harus ada kita lihat penyebabnya dari mana. Oh, penyebabnya dari telinga.
Nah, kita konsultasikan bersama dengan dokter THT. Kebetulan juga di Sitanala sudah tersedia. Ataupun Oke. juga misalnya pasien ada tumor, kita curigai bisa dilakukan tindakan operasi bedah saraf dan di sini pun juga bisa kita lakukan. Semua sudah lengkap dan komplit ya dok ya. Iya, Jadi intinya vertigo itu atau migran dicari dulu pencetus utamanya itu apa ya kan. betul sekali Mbak. Baru bisa diobatin dan ditindaklanjutin. Iya, Dan biasa kalau vertigo, migran, kita kan dikasih obat ya anti nyeri atau anti pusing. Ada nggak sih dok cara lain selain gak minum obat itu? iya. Tadi ya ketika memang penyebabnya suatu hal yang sifatnya adalah kelainan idiopatik atau mungkin di-trigger oleh sesuatu hal faktor eksternal, sudah pasti pertama faktor triggernya harus kita singkirkan atau kita hindari. Misalnya dari dairy product tadi, makanan sehari-hari yang kita makan sebaiknya dijaga, jangan banyak mengandung vetsin, jangan banyak yang mengandung susu ataupun keju coklat seperti itu. Kemudian bisa kalau untuk vertigo, apabila memang ditemukan adanya kelainan pada sistem keseimbangan di telinga, ada beberapa gerakan latihan yang bisa diterapkan. Misalnya nih ada pasien diposisikan tegak di pinggir tempat tidur, kepalanya dimiringkan ke salah satu sisi, pelan-pelan pasien direbahkan ke sisi yang lain. Ditahan sampai 30 hitungan, kemudian ditegakkan kembali. Hadap depan, 30 hitungan, kemudian arah sebaliknya. Dimiringkan, kepala dihadapkan ke sebelah kanan, badan pasien ditidurkan ke arah sebelah kiri. Nah itu dilakukan beberapa kali dalam waktu 3 kali sehari dengan kurang lebih durasi 2 minggu, itu akan dapat mengakibatkan gejala vertigonya bisa berkurang. Namanya adalah proses adaptasi untuk keseimbangan. Jadi pencetusnya makanannya ya dirubah pola makannya, terus ada terapi-terapi khususnya. Iya. Kalau dijalaninya dengan rutin mungkin itu bisa mengurangi vertigonya ya Iya, dok sama ya. satu lagi juga harus diperbaiki juga kualitas dan kuantitas istirahat. Dalam hal ini adalah tidurnya. Tidurnya. Karena saya yakin saat ini sering sekali banyak dari kita yang mengalami juga masalah tidur. Tidur betul sih dok. Mm-mm. Apa dokter juga mengalami dok? Ah, Tidur kurang gitu. Ya, sometimes. Karena ya kan pekerjaannya seorang dokter. Dokter Iya. mau nggak mau kan praktek di mana, jadi kan waktu istirahatnya juga kurang. Jadi sebaiknya minimal tidur tuh berapa jam sih dok? Minimal tidur sebenarnya 7-8 jam pada usia dewasa. Tapi selain kuantitas, kita juga perlu kualitas. Jadi kuantitas yang sedikit tapi kualitasnya baik itu akan lebih baik dibandingkan kuantitas yang tinggi tapi kualitasnya buruk. Nah ini juga menarik nih, bisa nanti kita bicara tentang enak tidur sih, ya. Dok, kadang juga kalau kita disuruh tidur mah tidur ya dok, tapi pikiran entah kemana-mana. Apa itu juga ya kan bisa bikin Oh, vertigo iya. kali ya dok ya. Mbak Desvira mungkin pernah mengalaminya. Saya baru kemarin dok tiba-tiba vertigo nih, lagi baru mau sholat, pas bangun wah dunia udah berputar nih dok. Oke, Aduh udah iya. nyerah saya kalau udah vertigo tuh dok. Ternyata Iya. banyak yang mengalami itu sih dok ya. Iya. Dan kalau vertigo ini sendiri bisa sembuh total gak dok? Bisa sembuh asalkan tadi kita tahu dulu dia penyebab utamanya apa dan kita bisa melatih untuk menghindari gejala atau serangan-serangan selanjutnya gitu Mbak Desvira. Jadi yang paling penting adalah kita kenali dulu nih penyakit kita itu apa, faktor pencetusnya apa saja. Nah dari situ baru kita bisa edukasi untuk bagaimana tips and triknya untuk bisa mencegahnya seperti itu. Oke dok, terakhir deh sekalian tadi. Mungkin ada pesan sederhana dari dokter untuk sahabat OBS di rumah tadi untuk nggak kena vertigo dan tips dan trik tadi yang dokter bilang tuh boleh. Iya. Jadi sahabat Sitanala, untuk gejala vertigo dan migrain ini memang sering sekali mengakibatkan gangguan aktivitas pada kehidupan sehari-hari kita. Untuk gejala vertigo dan migrain ini banyak sekali pencetusnya ataupun triggering factornya. Yang pertama adalah bisa dari pola hidup, baik itu dari makanan, kemudian dari aktivitas fisik seperti olahraga, dan yang ketiga adalah faktor istirahat. Dari
faktor-faktor eksternal tersebut apabila kita jalani dengan baik atau kita lakukan pencegahan yang tepat, itu dapat meminimalisir gejala dari vertigo dan migrain tersebut. Dan apabila sahabat Sitanala sekalian mengalami gejala vertigo atau migrain yang mungkin terjadi berulang-ulang sampai lebih dari 3 bulan dirasakan, atau mungkin sangat mengganggu aktivitas, atau tadi saya bilang bisa disertai dengan adanya gejala lain, jangan ragu segera berobat untuk mengecekkan kondisi sahabat Sitanala sekalian. Ya, langsung ke dokter Ivan ya. Boleh. Kami di sini dokter Iya. spesialis neurologi ada 3, ada saya, dokter Ivan, ada dokter Yani dan dokter Dina. Kami insya Allah akan siap membantu sahabat Sitanala Bisa sekalian. dijumpai pada hari apa aja tuh dok di Rumah Sakit Sitanala? Untuk di Sitanala sendiri kita full dari hari Senin sampai Sabtu. Nanti mungkin bisa dilihat untuk browsingnya jadwal masing-masing setiap dokternya. Enak loh, asik loh konsul sama dokter Ivan. Boleh ya sahabat OBS jika ingin konsultasi langsung datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sitanala dan ketemu dokter Ivan. Oke. Terima kasih ya dokter Dengan atas senang hati, Mbak waktunya. Despira. Udah hobi banget, sering banget nih mampir ke OBS Podcast dan Iya. banyak fansnya juga nih yang nanti mulai nanya-nanya ya dok ya. Baik. Nanti kita akan bahas penyakit apa selanjutnya ya dok ya. Oke, terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Semoga obrolan soal vertigo dan migran tadi bermanfaat buat sahabat OBS di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Dan jangan lupa juga share ke teman atau keluarga kamu supaya bisa tahu tentang episode kali ini tentang vertigo dan migran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat dan keluarga kamu di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045.